إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang mulia ini dan di rumah Allah yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala perkenankan bagi kita untuk bersama-sama kita hadir dan duduk di dalam majlis ilmu yang kita cintai ini. Semoga langkah kita menuju tempat yang mulia ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai upaya untuk mempermudah jalan kita untuk sampai kepada surga Allah Azza wa Jal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalannya menuju surga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau telah bersabda, "Taraktukum ala mahajjatin bayda atau ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun." Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, di atas sesuatu yang terang benderang jelas. Lailuha kanahariha, malam seperti siang. La yazigu anha illa halik, maka tidaklah orang tergelincir dari jalan yang terang itu melainkan ia akan binasa. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kita akan melanjutkan kembali bacaan kita terhadap kitab yang ditulis al-Imam oleh Al-Hafidh Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fadailul A'mal, kumpulan hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah, tentang keutamaan, tentang kebaikan-kebaikan yang besar dari amal-amal yang kita lakukan. Pada pertemuan yang lalu atau pada Selasa pagi yang lalu kita telah selesai dari keutamaan muadzin sebagai seorang muadzin dan juga fadilah dari kita mendengar azan serta amal-amalan yang bisa kita lakukan ketika mendengar azan untuk kita bisa mendapatkan hal-hal yang besar, kebaikan-kebaikan yang besar seperti mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendapatkan ampunan, mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita masuk ke dalam
Bab fadlul masyi ila salati wa fadlu salatil jamaah. Fadail atau fadilah serta keutamaan yang terdapat pada al-masyi ila masjid, berjalan menuju masjid, dan fadilah yang terdapat dalam salat berjamaah. Ya, fadlul masyi ila salati wa fadlu salatil jamaati. قال المؤلف الحافظ محمد بن عبد الواحد ضياء الدين المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa suqihi 25 dhi'fa. Salat seseorang di dalam jam'ah atau secara berjamaah itu akan dilipat gandakan dibanding dengan salatnya di rumahnya sendiri atau di pasar. Dilipat gandakan sebanyak 25 dhi'fan, sebanyak 25 kali lipat. Wadzalika, yang demikian itu mereka peroleh karena mereka melakukan langkah-langkah berikut ini. Annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, bila ia berwudu maka ia pun berwudu dengan wudu yang bagus, yaitu dengan sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salatu. Berikutnya ia pun keluar berangkat menuju masjid, di mana berangkatnya itu, keluarnya itu, langkahnya itu tidaklah ia lakukan melainkan karena salat yang membuat dia keluar berjalan menuju masjid. Lam yakhtu khutwatan, maka apabila demikian tidaklah ia melangkahkan satu langkah illa rufi'at lahu biha darajatun, tidaklah satu langkah ia langkahkan melainkan diangkat derajatnya satu tingkatan dengan satu langkah tersebut. Wa hutta anhu biha khati'atun, kemudian dosanya pun akan digugurkan, satu dosa akan tergugurkan dengan langkah tersebut. Fa idza shalla, bila dia telah sampai ke masjid kemudian ia pun salat, lam tazal al-malaikatu tusalli alaihi, maka malaikat pun akan terus berselawat untuk orang tersebut. Tidak henti-hentinya para malaikat berselawat untuknya, madama fi musallah, selama orang ini tetap berada di dalam musallanya, tempat ia salat. Para malaikat mengatakan, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah, salli alaih, berilah salawat kepada orang ini. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah orang ini. Wala yazalu fi salatin man tadhara as-salah, dan orang ini terus terhitung dalam salat selama ia diam di situ dalam rangka menunggu salat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis pertama dalam bab al-masyi, fadlul masyi ila salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita bahwa seseorang yang salat dalam jamaah itu akan memperoleh 25 keutamaan, 25 kelipat gandaan, kelebihan dibanding seseorang yang salat di rumah atau di luar masjid, di pasarnya. Hal-hal itu ia peroleh dengan langkah-langkah tadi. Berwudu dengan wudu yang baik, artinya dia pun berwudu di rumahnya. Dan ini dijelaskan nanti oleh banyak hadis menunjukkan keutamaan kita itu bersuci di rumah.
sebelum kita berangkat menuju masjid. Karena di situ ada kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh. Termasuk salah satunya hadis ini. Dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu. Yang demikian itu dia peroleh karena dia pertama berwudu dengan wudu yang baik. Kemudian ia ke masjid, tidaklah ia keluar melainkan karena salat, bukan karena urusan yang lain. Maka apabila ada niat lain yang membuat dia keluar dari rumahnya, kemudian di tengah jalan baru dia ke masjid, maka ini tidak masuk dalam kategori ini. Yang membuat dia keluar adalah betul-betul salat ke masjid. Dia akan terhitung sejak dia berniat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah ia itu melangkah satu langkah melainkan akan diangkat derajatnya dan akan digugurkan dosa-dosanya. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Bila ia salat maka malaikat pun akan terus berselawat kepadanya selama ia berada di musalla. Fi musalla, seseorang selama berada di musalla, di tempat ia salat. Musalla juga artinya di masjid ia salat. Apakah seseorang itu harus diam di tempat dia salat, tidak bergerak? Apakah itu yang dimaksud? Ataukah masih masuk juga kategorinya bagi orang-orang yang tetap berada di masjid meskipun ia berpindah dari satu titik ke titik yang lain, dari satu tempat duduk ke tempat duduk yang lain? Maka makna yang paling masuk tentunya adalah orang yang berada di tempat dia salat, yang tidak pindah-pindah dari tempat itu. Itu yang paling jelas masuknya dalam kategori madama fi musalla, selama orang itu berada di dalam tempat salatnya. Namun bila dia pun berpindah dari satu tempat ke tempat yang selama berada di dalam musalla tersebut, berada dalam masjid itu, maka yang demikian pun tidak menafikan bahwa dia berada di tempat salatnya. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, fi musallah wa ka'annahu kharaja makhrajal ghalib. Kata-kata ia berada di tempat dia salat ini penyebutan yang pada umumnya. Kenapa demikian? Wa illa falau qama, karena seandainya pun dia itu berdiri pindah ke tempat yang lain, ila buqatin ukhra fil masjidi, tetap berada dalam masjid tetapi pindah dari tempat duduk yang lain, dari tempat duduknya ke tempat yang lain, mustamirran ala niyatil intidhar, dengan tetap niatnya untuk menunggu salat, kana kadzalik, maka dia pun masih tetap mendapatkan fadilah tersebut. Dia masih masuk dalam kategori ini. Jadi ini tidak sebatas atau tidak hanya bagi mereka yang duduk di tempatnya saja, tidak bergerak ke sana kemari. Yang ini ya masuk jelas. Ini dari mimbabi aula. Ini yang paling utama tentunya. Tapi bila seandainya ia bergeser dari satu tempat duduk ke tempat duduk yang lain, selama itu berada dalam satu masjid, tidak keluar dari masjid itu, dari musalla tersebut, maka itu pun masih masuk dalam kategori ini. Kemudian para malaikat pun terus berdoa kepadanya, berdoa untuknya, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah kepadanya salawat, rahmatilah orang tersebut. Wala yazalu fi salatin mantadhara as-salah, dan ia pun terus mendapat hitungan salat. Terus ia itu dianggap dalam salat selama ia menunggu salat yang akan datang. Ini. Jadi langkahnya adalah dengan kita berwudu di rumah, kemudian keluar ke masjid dengan niat untuk salat, tidak ada niat yang lain. Kemudian diam di masjid. Diam di masjid menunggu salat. Maka kita akan mendapatkan fadilah salat berjamaah 25 derajat. Kemudian langkah kita akan menjadi sarana untuk meninggikan derajat kita. Semakin banyak langkah maka semakin tinggi derajat yang kita peroleh. Akan juga menjadi sarana untuk menghapuskan dosa kita. Kemudian yang keempat adalah bahwa orang tersebut akan didoakan oleh malaikat
dengan doa yang sangat mulia. Semoga mereka diberikan salawat oleh Allah, semoga mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bahwa mereka itu terus terhitung dalam salat selama mereka duduk diam menunggu salat. Baik. Hadis yang kedua, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini juga berhubungan dengan keutamaan salat berjamaah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah, salat di dalam jamaah itu lebih utama, lebih mulia dibanding salat sendiri. Bi 27 darajah, dengan kelebihan 27 derajat. 27 derajat. Tadi 25, sekarang 27. Jumlah yang banyak tidak menafikan, jumlah yang sedikit tidak menafikan jumlah yang lebih. Dan banyak sekali pendapat ulama dalam masalah menjelaskan kenapa berbeda. Banyak, tapi itu semua terkaan-terkaan dari para ulama. Umumnya bahwa jumlah yang 25 tidak menafikan jumlah yang 27. Dan ini adalah bentuk motivasi dari Rasulullah SAW bagi kita untuk mengejar keutamaan berjamaah. Salat berjamaah lebih utama, lebih tinggi nilainya, lebih mulia dibanding dengan salat sendiri sebanyak 25 derajat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada dua poin dalam dua hadis yang kita bacakan ini. Yang pertama, sebagian ulama berangkat dari hadis ini menyatakan hukum bahwa salat berjamaah itu tidak wajib. Tidak wajib. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa keutamaan saja. Salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri. Ini menunjukkan tidaklah wajib. Karena itu lebih utama. Karena orang berarti boleh melakukan yang kurang utama. Poin kedua, sebaliknya, menyatakan bahwa salat berjamaah adalah syarat sahnya salat. Yang artinya bila seseorang melakukan salat tidak berjamaah, tidak sah salatnya. Dan pendapat yang tengah-tengah yaitu apa? Bahwa salat berjamaah ini wajib. Seandainya pun ia tidak berjamaah maka tetap sah. Baik. Para ulama yang mengatakan bahwa tidak sah salat, bahwa salat berjamaah tidak wajib, berangkat dari hadis ini mengatakan menunjukkan keutamaan saja. Namun kita mendapati dalam hadis-hadis yang lain di mana Rasulullah SAW sangat-sangat menekankan masalah berjamaah. Bagaimana kita mengatakan dia tidak wajib? Rasulullah SAW pernah akan membakar rumah seseorang yang tidak datang ke masjid. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat yang tidak mampu melihat, "Ya Rasulullah, saya tidak punya orang yang menuntun saya ke masjid. Apakah engkau mendapatkan rukhsah bagi saya untuk tidak ikut salat berjamaah?" Maka Rasul mengatakan, "Apakah engkau mendengar suara adzan?" "Iya." Ketika orang itu mengatakan, "Saya mendengar suara adzan," maka Rasul mengatakan, "La ajidu laka rukhsah." Saya tidak mendapati bagimu keringanan. Tetap kamu harus datang ke masjid. Dan ini sangat tegas dalam menyatakan bahwa kita itu harus salat berjamaah. Salat itu wajib berjamaah. Baik, itu poin pertama, bahwa sebagian mengatakan hadis-hadis ini menunjukkan tidak wajibnya berjamaah, tetapi dalil-dalil dalam masalah ini tidak sahaja menunjukkan keutamaan,
tetapi dalam hadis yang lain menunjukkan akan tegasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukan salat secara berjamaah. Kemudian sesuatu yang disebutkan lebih utama bukan berarti dia tidak wajib. Lebih utama belum tentu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut tidak wajib. Kan di sini bentuknya salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri. Jadi seolah-olah salat berjamaah itu hanya lebih utama saja, sementara salat sendiri ya sah, bisa, tetapi tidak sampai berdosa. Sebagaimana berjamaah itu tidak sampai wajib melakukannya. Di dalam banyak hadis menyebutkan hal-hal yang wajib, tetapi disebutkan dengan bentuk lebih utama. Tetapi dia adalah sesuatu yang disepakati hukumnya wajib. Seperti beriman misalnya. Beriman. Iman itu bandingannya apa? Kufur. Lawan terbaliknya kufur. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antu'minu khairul lakum. Kalian beriman lebih baik bagi kalian. Kalian beriman lebih baik. Beriman itu lebih baik. Apa artinya kemudian beriman tidak wajib? Tidak ada yang mengatakan demikian. Maka oleh karena itu, ya, standar mengatakan bahwa dalam hadis disebutkan lebih utama saja, ini menunjukkan tidak wajib, maka ini tidaklah kuat, tidaklah tepat. Dilebih-lebih lagi dengan hadis-hadis yang lain yang mendukung tentang atau yang menegaskan tentang keharusan seseorang untuk sholat berjamaah. Adapun poin yang kedua, yaitu sebagian antara ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah hukumnya syarat sah, bahwa tidak sah seseorang sholat kalau tidak berjamaah, maksudnya sholat 5 waktu. Itu banyak yang memegang pendapat ini, bukan banyak, tapi beberapa ulama terkemuka memegang pendapat ini. Nah, di antaranya Ibnu Aqil rahimahullah serta Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Namun hadis ini pun menjadi jawaban terhadap pendapat ini yang mengatakan bahwa syarat sah. Bila engkau tidak berjamaah, salatmu tidak sah. Hadis ini mengatakan salatul jamaati afdal min salatil fardhi. Bahwa salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendiri. Artinya salat sendiri itu juga masih mendapatkan keutamaan. Itu menunjukkan salat sendiri itu masih sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ia jauh dibandingkan dengan salat berjamaah. Nah. Baik, itu hadis kedua jemaah. Hadis yang ketiga. Dalam bab keutamaan berjalan menuju masjid. An Abi Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum mamsha. Walladhi yantadhiru as-salata hatta yusalliyaha ma'al imam a'dhamu ajran min alladhi yusalli thumma yanam." Orang yang paling besar, yang paling banyak pahalanya fi shalah, dalam salat, ab'aduhum mamsha, adalah orang yang paling jauh jarak berjalannya, jarak yang ia tempuh untuk berjalan menuju masjid. Ini adalah a'dhamun nasi ajran fi shalah. Dia adalah orang yang paling besar pahalanya dalam salat. Semua orang dalam salat itu mendapatkan kebaikan. Yang paling besar adalah yang paling jauh rumahnya, yang paling jauh langkahnya. Walladhi yantadhiru as-salah hatta yusalliha ma'al imam a'dham ajran min alladhi yusalli thumma yanam. Dan orang yang menunggu salat hingga imam pun datang untuk mendirikan salat, ini lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang tidur. Dia tiduran. Dibanding dengan orang yang duduk menunggu salat, maka orang yang duduk sengaja menunggu salat ini jauh lebih besar dibandingkan mereka yang tidur, menunggu salat tetapi tidur di rumahnya misalnya. Saya tunggu sampai qomat, saya tunggu sampai azan. Sementara ada yang duduk di situ di masjid menunggu waktu salat datang, menunggu imam keluar untuk melakukan
salat. Sekali lagi, hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan berjalan ke masjid. Semakin jauh semakin baik. Ab'aduhum mamsha, yang paling jauh perjalanannya. Hadis berikutnya, hadis yang keempat. Hadis ini berbicara tentang keutamaan dua salat, salatul isya wa salatul fajr. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari Uthman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka dia seolah-olah salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullahu. Kemudian bila besoknya paginya ia itu salat subuh berjamaah, maka artinya ia telah salat seluruh malam tersebut. Bila salat isya berjamaah, maka itu nilainya seperti salat setengah malam. Bila salat subuh berjamaah, maka sisa setengah malam kedua itu terhitung salat. Maka siapa yang salat isya dan salat subuh, seumpama dia telah salat semalam suntuh. Ini menunjukkan keutamaan dua salat ini, salat isya dan salat subuh. Dan ini juga yang merupakan salat terberat yang dirasakan oleh orang-orang munafik. Rasul bersabda, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat yang dijalankan oleh orang-orang munafik, semua salat berat untuk mereka. Idza qamu ila salati qamu kusala. Orang-orang munafik itu bila berdiri melaksanakan salat, mereka berdiri dengan kondisi malas. Yang lebih malas lagi bagi mereka adalah dua salat ini. Karena dua salat ini dilakukannya pada waktu-waktu gelap, sehingga menjadikan mereka berpeluang untuk ngendap-ngendap dari kaum muslimin. Karena kan mereka tujuannya hanya tampil saja. Kami berada di tengah kaum muslimin, bersama kaum muslimin. Kalau ada kesempatan untuk mereka hilang, bergabung dengan kekuatan yang lebih besar, maka mereka akan lakukan. Karena memang jiwa mereka isinya kufur, kosong dari iman. Bahkan mereka berangan-angan bila negeri Islam itu hancur dan kekufuran yang menang. Hadis ini sekali lagi menunjukkan akan keutamaan dua salat ini. Maka sepantasnya bagi kita untuk menjaga terus dua salat ini. Termasuk alhamdulillah subuh pagi ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir salat berjamaah di dalam masjid yang kita cintai ini. Ini fadilah. Bila hal ini terus kita hadirkan dalam diri kita, maka kita akan termotivasi, tersemangatkan untuk menjaga salat, untuk selalu datang ke masjid, untuk terutama menjaga dua salat ini, yaitu salat isya dan salat subuh. Kapan kita bisa salat dari maghrib atau dari waktu maghrib sampai subuh? Kan tidak pernah kita mampu melakukannya. Tetapi ada amalan yang dimana amalan ini akan membawa kita mendapatkan nilai seperti itu, yaitu dengan kita menjaga dua salat ini, salat isya dan salat subuh. Hadis berikutnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, Ubay bin Ka'ab, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berjalan, terlebih berjalan kaki. Karena di sini mamsha, ab'abduhum mamsha, yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak jalannya, yang paling jauh jalannya. Mamsha di situ jalan kaki. Kana rajulan la a'lam rajulan ab'ada minal masjid minhu. Kata Ubay, aku kenal, aku tahu seorang laki-laki
yang dimana tidak ada orang yang lebih jauh rumahnya dibanding orang ini dari masjid. Dia paling jauh setahu saya. Wa kana la tukhti'u salatun. Meskipun demikian, dia tidak pernah tertinggal salat. Meskipun jauh tapi dia enggak pernah tertinggal salat. Qala faqila lahu au qultu lahu. Kata Ubay, kemudian ada yang mengatakan kepada orang ini atau saya yang berkata saat itu kepada orang ini. Lau ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma wa fi ramda. Kata Ubay menawarkan kepada orang ini, ngusul kepada orang ini, wahai fulan, seandainya engkau itu membeli tunggangan, membeli keledai lah. Engkau bisa tunggang keledai itu dalam kegelapan atau saat panas yang sangat terik. Dalam kegelapan sehingga engkau terhindar dari hewan-hewan berbisa. Dalam saat panas terik panas engkau tidak kepanasan kakimu di atas padang pasir. Kenapa engkau tidak melakukannya? Begitu kata Ubay kepada orang tersebut. Qal ma yasurruni anna manzili ila jambil masjidi. Kata orang ini menjawab, aku tidak suka. Bahkan andaikan rumahku itu ada di samping masjid. Dalam riwayat lain disebutkan, bila rumahku pun nempel dengan temboknya Rasulullah SAW, itu tidak aku sukai. Tetapi aku ingin inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Namun aku berkeinginan agar langkahku ini, jalanku ini ketika ke masjid dan langkahku ketika balik ke rumahku itu semua dicatat bagiku. Kemudian obrolan ini pun dilaporkan oleh Ubay kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban sahabat tadi yang mengatakan, aku tidak mau membeli kendaraan. Kenapa? Karena aku ingin langkahku ini ditulis ketika aku berangkat dan ketika aku pulang. Rasul mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semuanya itu untukmu. Nah, ini keutamaan yang besar bagi mereka yang berjalan menuju masjid. Ketika berangkat dan ketika pulang. Ketika berangkat mereka mendapatkan kebaikan 1 langkah 10 kebaikan. 1 langkah meninggikan derajat. 1 langkah menghapuskan dosa-dosa. Semakin jauh semakin banyak pula langkah kita. Ya. Makanya semakin jauh semakin banyak langkah. Semakin dikecilkan langkah semakin banyak terjadi langkahnya. Itu juga masuk dalam sebanyak-banyaknya melangkah menuju masjid. Sekali lagi ini keutamaan ini ya, yang paling tepat tentunya adalah bagi mereka yang berjalan menggunakan kaki ya, tanpa kendaraan. Bahkan sahabat ini pun menghindar menggunakan kendaraan karena menginginkan pahala yang besar dari langkah-langkah tersebut. Qad jama'a Allahu laka dzalik. Kata-kata Rasulullah SAW yang mengatakan Allah kumpulkan itu untukmu, artinya Allah kumpulkan semua langkahmu itu, baik langkahmu ketika berjalan ke masjid ataupun langkahmu ketika pulang. Jadi dua-duanya dikumpulkan menjadi kebaikan, menjadi pahala yang besar bagi orang yang berjalan dan pulang dari masjid. Hadis berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya. Qala kanat diyaruna naiyatan. Kata Jabir, rumah kami itu jauh minal masjid, dari masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Masjid Nabawi. Fa aradna an nabi'a buyutana. Hingga kami pun ingin menjual rumah kami. Tujuannya apa? Fa naqruba minal masjid, untuk kami mencari rumah yang dekat dengan masjid. Ini seperti yang kita rasakan ketika rumah kita jauh dari masjid yang kita cintai, jauh rumah kita dari masjid Aisyah, sementara kita senang sholat di sini,
Kita merasa salat sinilah salat yang kita rasakan paling utama, paling nyaman karena di sini kita menjalankannya dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ada keinginan untuk mendekat dengan masjid ini. Ini sahabat Nabi SAW. Bahkan ia ingin mendekat bukan sembarang masjid, namun kepada masjidnya Rasulullah SAW, Masjidun Nabawi, yang salat di situ sama dengan salat berapa? 500 rakaat ya. 1000 ya. Ada 100.000, 1000 ya. 100.000 ada di Masjidil Haram, 1000 rakaat di Masjid Nabawi. Nah, sahabat Jabir bin Abdullah ini pingin untuk menjual rumahnya dan pindah mencari rumah di dekat Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah melarang kami untuk melakukan langkah tersebut, menjual rumah dan mencari rumah dekat Masjid Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bersabda, innalakum bikulli khutwatin darajatan. Sesungguhnya untuk kalian pada tiap langkah kalian itu derajat yang terus meningkat. Setiap langkah kalian itu mendapatkan derajat, wahai Jabir dan kaumnya. Maka ini disebutkan ada satu kaum, bukan satu orang saja, satu kabilah mau pindah ke dekat masjid. Ya, disebut dengan kabilah Bani Salamah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, diyarukum Bani Salamah yuktab atau tuktab atharukum. Diamlah di tempatmu, tinggallah di daerahmu, di kampungmu. Sesungguhnya langkah-langkahmu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap langkah itu bikulli khutwatin darajah. Setiap langkah itu dinilai satu anak tangga tingkatan dalam surga nanti. Maka ini akan menjadi modal, menjadi motivasi bagi setiap orang yang rumahnya jauh untuk terus istiqamah berangkat ke masjid. Sahabat ini hidup di zaman yang sangat tidak kondusif kondisinya. Tidak ada aspal yang licin, yang rata. Tidak ada masyarakat yang sebanyak masyarakat kita. Mereka harus melewati daerah yang sepi, bebatuan. Mereka harus melewati jalan-jalan terjal. Di sana juga ada binatang datang membahayakan. Ada ular, ada serigala, ada hewan-hewan yang lain. Namun hal itu tidak menjadikan mereka beralasan untuk tidak datang ke masjid. Bahkan sahabat ini, hadis sebelumnya, datang ke masjid saat malam yang gelap, saat matahari yang terik, itu pun terus dengan berjalan kaki, terus. Dan itu mendatangkan pahala yang besar. Hadis berikutnya, di sini ada sekitar 14 hadis dalam bab keutamaan berjalan ke masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang ketujuh, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Nah, semakin tegas mengatakan barang siapa yang bersuci di rumahnya. Thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian setelah ia bersuci ia pun berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, liyaqdiya faridatan min faraidillah, dengan niat dia akan menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, yaitu salat 5 waktu. Kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan, maka langkah-langkahnya itu salah satu langkahnya akan menghapus dosa-dosanya, wal ukhra tarfa'u darajatan, langkah yang satu lagi akan meninggikan derajatnya. Jadi langkahnya adalah dengan kita bersuci di rumah. Dan ini juga yang ditegaskan oleh pensyarah kitab ini, Al-Imam Safarini.
Beliau menyebutkan penyebutan hal demikian menunjukkan bahwa keutamaan itu akan sangat pantas diperoleh oleh orang-orang yang melakukan langkah-langkah tersebut, yaitu dengan bersuci di rumah, kemudian dia keluar dengan niat hanya untuk sholat, tidak ada niat-niat yang lain yang membuat dia keluar, yang membuat dia sambil-sambilan, ya, tetapi dia benar-benar hanya untuk sholat, ya, ke masjid. Kanat khutwatuhu, bila demikian maka langkah-langkahnya, salah satu langkahnya akan menghapuskan dosa dan langkah yang lainnya untuk meninggikan derajat kita. Redaknya sama, ya, umumnya dengan hadis-hadis sebelumnya. Hadis berikutnya ini lebih umum. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah pula. Rasul mengatakan, man goda ilal masjidi wa roha a'addallahu lahum fil jannati nuzulan kullama goda wa roha. Barang siapa yang berjalan ke masjid di pagi hari atau di sore hari, waroha secara umum ke masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan baginya tempat di masjid, tempat ia tinggal, tempat ia istirahat, tempat ia turun. Kullama ghada waroha, setiap kali ia itu berjalan, baik di pagi hari ataupun di siang hari. Ya, ini umum. Sementara hadis sebelumnya menyebutkan tentang langkah-langkah yang kita temukan. Maka yang umum ini kita lengkapi dengan yang terperinci tadi, yaitu dengan kita apa langkahnya? Dengan kita bersuci di rumah, kemudian dengan niat ingin sholat ke masjid itu, kemudian lebih lagi apa? Ketika kita duduk di masjid itu, ya, menunggu sholat. Nah, ini sudah kelengkapannya. Ya. Bersuci, berjalan ke masjid dengan niat sholat, kemudian duduk diam di masjid. Ya. Mau duduk diam, mau sholat, mau baca Quran, yang penting di situ dia diam dalam rangka menunggu sholat. Maka semua kebaikan-kebaikan tadi akan dia raup. 25 derajat, 27 derajat. Langkahnya akan menghapuskan dosa, langkahnya akan meninggikan derajat. Para malaikat akan berselawat, akan berdoa untuknya, akan memintakan rahmat untuknya. Serta dalam hadis yang terakhir ini Rasul sebutkan Allah siapkan baginya tempat khusus di surga, nuzulan, tempat ia tinggal ketika setiap kali ia itu berjalan menuju masjid, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Nah, demikian barangkali jemaah yang bisa kita baca pada pagi hari ini, hadis-hadis yang dimana hadis-hadis ini memotivasi kita untuk senantiasa bersemangat, untuk kita senantiasa istiqamah dengan tradisi-tradisi kebaikan seperti berjalan ke masjid, hadir dalam salat berjamaah, karena di situ terdapat kebaikan-kebaikan yang besar. Nah, ingat semuanya ini, selalu hadirkan dalam diri kita tatkala ada rasa-rasa malas menyapa kita, tatkala ada rasa-rasa berat, ingat, langkah saya dihitung. Kapan lagi ketika melangkah saya diberikan pahala? Siapa yang mau gaji kita melangkah saja? Enggak ada. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah siapkan kebaikan yang besar ini. Semoga kita termasuk di antara yang mendapatkan taufik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus berjalan hadir di dalam salat berjamaah, berangkat ke masjid dengan niat hanya lillahi taala. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya, dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian antum. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم